ونستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد. Jamaah salat dengan Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita berdoa dan kita doakan semoga kita yang hadir di sini diberikan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Panjangkan umur kita semuanya, diberikan rezeki yang halal banyak dan berkah, diberikan keturunan yang saleh dan salehah. Bagi yang belum memiliki anak, kita doakan semoga Allah karuniakan anak segera. Dan juga yang sedang sakit, kita doakan semoga Allah sembuhkan penyakit-penyakitnya, dimudahkan dalam ibadahnya. Begitu juga yang sedang memiliki hutang, kita doakan semoga Allah mudahkan untuk menyelesaikan hutang-hutangnya. Dan kita berdoa semoga kita dimudahkan untuk bisa melaksanakan haji dan umrah. Dan semoga kita semua diakhirkan hidup kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah hari ini, detik ini kita masih bisa berkumpul di tempat suci ini untuk bisa sama-sama mencari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena pada dasarnya kita menuntut ilmu, mencari ilmu di majelis ilmu bukan hanya sekedar memperbanyak ilmu, betul ya? Bukan sekadar memperbanyak ilmu, tetapi yang kita cari adalah hidayah Allah. Karena berapa banyak orang yang menuntut ilmu, atau berapa banyak orang yang sudah bergelar ilmunya banyak, akan tetapi hidayah Allah tidak datang. Bahkan sebaliknya, ilmu yang dimilikinya bisa menjadi bencana baginya, tidak ada manfaat bagi dirinya, tidak ada manfaat bagi orang lain. Ya, semoga dengan kita hadir di sini Allah menggerakkan hati kita untuk selalu berbuat baik. Amin ya rabbal alamin. Gimana kata Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita sudah masuk bulan apa sekarang? Muharram, Safar. Udah masuk Safar belum? Oh, udah masuk Safar. Muharram, Safar, udah tanggal 2 Safar sekarang. Ya. Dan masih ada bulan-bulan selanjutnya yang kita masuki. Kita akan membahas selanjutnya. Bulan lalu sudah kita bahas tentang Nabi Sulaiman, ya, beliau adalah anaknya Nabi Daud. Dan kita sekarang akan membahas tentang Nabi Zakaria yang disebutkan di dalam Al-Quran, ya, Nabi Zakaria. Dan ada 8 kali penyebutan kata Zakaria di dalam Al-Quran, ada di 4 surat. Di antaranya ada surat Al-Imran, ada kisahnya, ada lumayan beberapa halaman. Ada surat Maryam, ya. Ada juga di surat Al-An'am dan surat Al-Anbiya. Ini terkait dengan Nabi Zakaria, karena tidak semua nabi-nabi itu tersampaikan secara rinci, seperti halnya Nabi Yusuf, itu 1 surat full dari mulai kelahiran, ya, sampai akhirnya, sampai dakwahnya. Nah, Nabi Zakaria ini tidak disebutkan secara spesifik tentang dakwahnya, tapi bagaimana beliau, kesabaran beliau, perjuangan beliau dalam membina rumah tangga, ya, sampai punya anak, kemudian mengasuh anak yatim, ya, mengasuh anak yatim, memiliki keberkahan di dalam hidupnya. Walaupun ada kisah juga, ya, kisah juga, beliau nanti tetap namanya Nabi itu punya misi, ya. Misinya siapa? Misinya untuk, ya, menegakkan Islam, ya, kemudian diutus kepada Bani Israel. Nah, Nabi Zakaria ini salah satu nabi yang memang keturunan dari Bani Israel. Dia keturunan, kalau dirunut-runut, kakek kelimanya itu dapat ke Nabi Daud. Ya, dapat ke Nabi Daud. Kemudian dirunut ke atasnya lagi ke Nabi Yakub. Ya, Nabi Yakub kemudian ke atasnya bin Ishak, Nabi Ishak, terus bin
bin Ibrahim alaihissalam. Nah, itu beliau juga termasuk keturunan Nabi. Cuma melakukan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Zakaria ini akan kita bahas di dalam surat Al-Imran. Yang memegang Quran atau memegang handphone, dalam surat Al-Imran ini disebutkan dalam ayat 35 sampai 41 akan kita bahas, ya, terkait Nabi Zakaria dengan iparnya, bukan sepupu, tapi ipar, ya. Ipar itu bagaimana? Istrinya, ya, iparnya bernama Imran, yang disebut Imran, itu Nabi Zakaria, ya. Iparnya namanya Imran, berarti istrinya Imran ini adalah kakak atau adiknya Nabi Zakaria, ya. Nah, Imran dengan istrinya ini melahirkan seorang anak, namanya siapa? Maryam ini berarti keponakannya Nabi Zakaria. Maryam nanti akan melahirkan seorang anak bernama Nabi Isa alaihissalam. Insyaallah bulan depan kita akan bahas Nabi Isa. Insyaallah. Ya, kita baca satu persatu ayatnya. Ayat 35, "In qalat imra'atu imrana rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim." Ya, ingatlah qalat imra'atu Imran, ketika istri Imran berkata, ya, di dalam Al-Qur'an ini jarang, tidak ada penyebutan nama wanita kecuali satu. Siapa? Ya. Yang lainnya cuma disebut Imra'atul Aziz, ya kan? Ya, istrinya bangsawan di dalam surat Yusuf. Kemudian Imra'atu Imran, Imra'atu Imran, ya, istrinya Imran. Maka ketika kita ke Arab itu jarang sekali kaifa halus zaujah, bagaimana kabar istrimu? Enggak. Zaujah itu termasuk bahasa yang terlalu vulgar. Ya. Kaifa ahlak, bagaimana keluargamu? Maksud keluarga itu adalah istri. Jarang sekali mengekspos nama atau jarang sekali mengekspos pasangannya. Ya, kalaupun ada mengekspos nama, Ummu siapa? Ummu Habibah, Ummu Salamah, bukan kata Ummu. Jarang sekali diekspos nama. Nah, ketika istrinya Imran itu berkata, ya Rabbi inni nazartu laka ma fi batni, ya Tuhanku, bernazar nih istrinya Imran itu, sesungguhnya aku bernazar kepadamu, apabila janin yang di dalam kandungku kelak, ya, lahir, dan lahirnya anak laki-laki, ya, maka menjadi hamba yang mengabdi kepadamu. Jadi dia bernazar, ya. Bernazar ini suatu ketika sebelum bernazar ini, mereka itu belum punya anak ketika itu. Dan ketika dalam kisah Israiliyat, jadi kisah Israiliyat itu la nukadzibuhu wa la nusaddiquhu, gitu ya. Ya, kalau tidak bertentangan dengan Islam, yang tidak kita benarkan dan tidak kita percayai dan tidak kita ingkari. Ya. Tetapi ini banyak riwayat-riwayat atau kisah-kisah ini disebutkan di dalam para mufasir. Ya. Jadi dalam kisah Israel disebutkan bahwasannya suatu ketika keluarga Imran ini, istrinya berjalan-jalan melihat burung. Ya, burung ini sedang mengasih makan anaknya. Ya, lalu ketika ngasih makan anaknya, gitu, dia juga ingin ngasih makan anak, tapi belum punya anak. Maka dia berdoa kepada Allah. Ya, karena sudah belum punya anak juga, dia berdoa kepada Allah. Ya Allah. Nah, dan perlu kita ketahui sebelum berani, ya,
ini Imran ini dan istrinya itu adalah orang soleh yang mengabdikan dirinya di Baitul Maqdis. Tinggalnya di mana? Tinggal di Baitul Maqdis. Ya, tinggalnya di Baitul Maqdis sekarang Palestina. Dan memang ahli ibadah. Ya, memang ahli ibadah jadi penunggunya lah. Gitu. Ya, penunggu Baitul Maqdis. Nah, ketika itu dia berdoa, ya Allah, kalau saya punya anak laki-laki, saya bernazar kepadamu. Kalau saya punya anak laki-laki, maka nanti anak ini akan aku sedekahkan atau akan aku abdikan untukmu ya Allah, untuk Baitul Maqdis ini. Gitu ya. Akan aku berikan untuk mengabdi kepada Baitul Maqdis seumur hidup, ya, seumur hidup. Nah, pertanyaannya adalah boleh nggak bernazar itu? Hah? Boleh nggak bernazar? Ya, ya, kalau ditanya boleh ya boleh, tapi apa hukumnya? Ya, apa hukum bernazar? Ya, hukum bernazar itu kalau seseorang bernazar maka wajib hukumnya. Kalau seorang bernazar berjanji kepada Allah, wajib hukumnya ditunaikan selama tidak melanggar syariat Islam. Misal, nah, ya, seseorang apa namanya, termasuk wasiat juga ya. Wasiat itu kalau melanggar syariat Islam tidak boleh. Ya, nanti kalau bapak sudah meninggal, kan anaknya 3 gitu misalnya, bapak berwasiat rumah ini untukmu. Ya, kalau bapak sudah meninggal, bapak berwasiat rumah ini untukmu. Nah, ini kalau bapak yang meninggal dunia, maka wasiat ini tidak bisa ditunaikan. Kenapa? Itu jatuhnya bukan hibah lagi dan bukan wasiat lagi. Dan di dalam Islam disebutkan, Rasulullah katakan, la wasiyata liwarithin, tidak ada wasiat untuk ahli waris. Jadi wasiat itu untuk bukan yang mendapatkan ahli waris. Dan itu juga nggak boleh banyak-banyak, nggak boleh dari sepertiga harta. Jadi melanggar syariat gitu. Kalau melanggar syariat nggak boleh. Ya. Atau dia punya ibu tiri, ya, suami ini punya istri sambung. Nah, nanti kalau bapak sudah meninggal, ya, pokoknya kalau melanggar syariat ya tidak diperbolehkan. Walaupun itu wasiat, walaupun itu ini disebutkan adalah nazar. Nanti kalau saya berhasil, maka saya minum minuman keras. Nah, itu tidak diperbolehkan nazar. Nah, disebutkan di dalam Al-Quran, barang siapa bernazar untuk taat kepada Allah, maka hendaklah ia melaksanakannya. Kalau nggak melaksanakan bagaimana? Ya, kalau saya nanti naik kelas, saya akan puasa 3 hari. Pernah nggak? Saya pernah dulu ketika ya saya pas masa belajar itu, saya nanti kalau ranking 1 saya akan puasa. Jadi kalau nggak ranking 1 nggak puasa. Ya. Nah, ini harus ditunaikan. Kalau nggak ditunaikan apa? Ya, dapat kafarat. Ya, dapat kafarat. Selama itu tidak melanggar syariat, maka harus ditunaikan. Ya, kafaratnya apa? Kalau tidak ditunaikan, bisa memilih pertama, memberi makan 10 orang miskin, memberi makan makanan, memberi makan 10 orang miskin. Kemudian atau memberi pakaian 10 orang miskin, beli baju, ya, beli pakaian pada 10 orang miskin. Atau kalau nggak mampu juga karena memang dia miskin, dia puasa 3 hari. Jadi milih antara 3 ini, puasa 3 hari atau memberikan 10 orang pakaian atau 10 orang makanan, seperti itu. Tapi apa hukumnya? Hukumnya di dalam Islam bagi orang yang bernazar, karena nazar itu sesungguhnya nazar, Rasulullah menyampaikan begini dalam Sahih Bukhari, sesungguhnya nazar itu tidak mendatangkan kebaikan. Hadisnya sahih.
ia hanya dikeluarkan dari orang-orang bakhil. Ya. Orang nazar itu orang bakhil. Ya, tapi walaupun disebut orang bakhil, kalau orang bernazar wajib ditunaikan, harus bayar. Ya, kalau enggak kena kafarat nanti. Ya. Nah, apa hukumnya? Pertama, nazar itu ada yang membolehkan, ya para ulama itu, ada yang bentuknya boleh, ada yang bentuknya makruh gitu. Ya. Yang pertama, ya kalau tidak ada embel-embelnya itu boleh, bagus banget. Tidak ada embel-embelnya. Dan contohnya nih yang disebutkan oleh keluarga Imran atau istrinya Imran. Ya Allah, saya bernazar kalau saya punya anak, ya saya akan abdikan anakku ini untukmu ya Allah, untuk Baitul Maqdis. Ya pernah nggak kita berdoa? Ya Allah, saya pengen punya anak. Atau sekarang juga, ya Allah saya tidak ada embel-embelnya. Embel-embel itu tidak ada feedbacknya untuk kita, ya. Maka itu diperbolehkan. Ya. Kalau saya punya uang, ini kan nggak punya uang, benar-benar kita lagi nggak punya uang. Kalau saya punya uang, ya nanti uang itu saya gunakan untuk kemaslahatan umat, gitu. Nah, kalau ada embel-embel seperti ini, kalau saya sembuh, atau kalau saya dapat ranking, saya dapat jabatan, saya akan sedekah. Nah, ini hukumnya para ulama mengatakan ini makruh. Tapi walaupun makruh, selama itu tidak melanggar syariat, wajib itu naikkan namanya nazar. Saya akan memotong kambing, padahal dia memang mampu juga, walaupun nggak bernazar juga memang dia mampu. Saya akan memotong kambing gitu misalnya. Kalau saya mendapatkan kenaikan jabatan. Nah, yang dilakukan oleh keluarga Imran ini, yaitu istrinya, dia bernazar, inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni, benar-benar untuk Allah tanpa ada embel-embel. Ya Allah, kalau saya punya anak, saya wakafkan. Kalau anaknya laki-laki, lah yang keluar anaknya perempuan. Ini disebutkan ayat 35 sampai memelas. Fataqabbal minni, ya Allah, aku bernazar kalau punya anak nanti akan kuberikan untukmu, ya. Fataqabbal minni, ijabah doaku ya Allah. Innaka antas sami'ul alim, sesungguhnya engkau maha mendengar dan maha mengetahui. Ini perlu kita ada berdoa itu, ya, ada berdoa itu melas, dan ini melas, ya, bukan yang sekadar ya Allah saya minta rezeki, tapi benar-benar melas, ya Allah, gitu. Nah, ketika melas itulah Allah, salah satu ada doa yang membuat doa kita terijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan falamma wada'atha qala rabbi inni wada'tuha unsa, maka ketika melahirkannya dia berkata, ya Tuhanku, aku telah melahirkan anak perempuan ini. Ya, diijabah oleh Allah, dan dulu tidak ada USG, ya. Tahu-tahu lahir itu perempuan. Kalau sekarang belum lahir kita udah tahu, ya. Ya misalnya anggaplah 90% kita bisa mengetahui, ya 90%, walaupun 10%-nya ada tuh. Teman saya di Madinah itu, ketika itu masuk ke Indonesia, samping apartemen saya, dia sudah hamil besar. Aku USG pertama, kedua, cuma sekali atau dua kali USG itu dia anaknya laki gitu lah, perempuan gitu, ya. Terus ketika udah liburan bawa pakaian perempuan atau sebaliknya saya lupa, ya. Ketika lahiran berbeda, ya mungkin nggak jelas, ya mungkin masih 3D kali gitu, ya. Tetapi kalau sudah lahir, ya nggak mungkin kita berbeda pendapat karena sudah jelas kelaminnya. Ya. Nah, ini mengadu kepada Allah, wada'tuha inni wada'tuha unsa, ya Allah, aku telah melahirkan anak perempuan. Ya, padahal wallahu a'lamu bima wada'at, padahal Allah lebih tahu apa yang dia lahirkan. Walaysa dzakaru kal unsa, dan laki-laki tidak sama dengan perempuan. Ya memang, ya. Ya, tapi keinginan seorang ibu tadi, seorang istri tadi pengen anaknya laki-laki, lah yang keluar perempuan.
Ya ingat, Allahu a'lamu bima wada'at. Allah itu tahu ya, ini yang terbaik bagi kita itu laki perempuan. Ya ada nggak keluarga yang memang pertama perempuan, kedua perempuan, ketiga perempuan, ya Allah pengen laki, keempat perempuan juga gitu ya. Ya sampai dia marah ke istrinya, saya nggak mau perempuan gitu. Ada di keluarga saya juga ada. Sampai anak ketiganya laki-laki juga dia kesel banget gitu ya. Oh nggak dapat perempuan itu tidak boleh. Wallahu a'lam. Allah itu mengetahui yang terbaik bagi kita. Ya. Bahkan juga orang yang saat ini belum memiliki anak itu ya mungkin adalah yang terbaik bagi dia. Ya, kalau kita berkaca-kaca banyak juga ada yang bukan banyak, ada juga orang yang memiliki anak tetapi anak itu masih jadi bencana bagi dia. Ya, habis-habisan dilawan, disiksa dan sebagainya. Dan berapa banyak juga orang yang tidak memiliki anak yang sampai saat ini memiliki anak biologis, tidak secara badan tapi secara ideologis ya. Di antaranya siapa? Ya manfaatnya banyak para ulama yang tidak memiliki anak. Tetapi dengan buku-bukunya, ya dengan ideologinya itu bisa melahirkan ulama-ulama. Kemudian juga diantaranya Aisyah radhiyallahu anha nggak punya anak, ya. Aisyah radhiyallahu anha nggak punya anak, tetapi dari ilmunya Aisyah radhiyallahu anha dan hadis-hadis yang diriwayatkan olehnya sampai sekarang memang ya seperti itu. Itulah yang terbaik. Tapi kita ya tugasnya adalah berusaha bagaimana mendapatkan yang kita inginkan. Kalau tidak, itulah yang Allah berikan yang terbaik untuk kita. Wa inni samaituha Maryama wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Dan aku memberinya nama Maryam, dan aku mohon perlindunganmu ya Allah untuknya dan anak cucunya dari gangguan setan yang terkutuk. Ya, tetap beliau ya istri Imran ini benar-benar sudah mengikhlaskan dirinya dan mendoakan darinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat 36. Ini dijadikan cara seseorang memiliki anak yang soleh itu adalah doa orang tua. Ya, doa orang tua itu benar-benar ngefek. Ya, Pak. Ada anak ya diantaranya di keluarga saya, ada anaknya ini mungkin bermasalah secara mental, secara kepribadian, tetapi benar-benar orang tuanya ini tidak pernah meninggalkan tahajud, tidak pernah meninggalkan duha, dan tidak pernah meninggalkan ngaji. Ya. Dan saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, lah anaknya 4 ini semuanya hafal Quran, semua dan hafal Quran semua. Yang ngapalnya di tempat saya gitu. Padahal sebelumnya ya Allah yang satu tomboy yang luar biasa, pakai jilbab itu gak betah gitu ya. Apalagi pakai gamis perempuan gitu. Yang satu sering kalau disuruh ngaji dia ikut konser-konser apa gitu, ya kabur dari tempat ngajinya. Yang satu juga macam-macam lah ya. Nah alhamdulillah ini hafal Quran semuanya. Ya 3 orang selesai 30 juz. Yang satunya belum selesai, baru sekitar 8 juz. Itu berkat apa? Saya yakin berkat doa orang tuanya. Nah ini didoakan dari awal, dari mulai lahir sudah didoakan. Apa doanya di sini? Ya Allah, aku memohon perlindunganmu ya Allah untuk anak ini, yaitu Maryam ini, ya, dan anak cucunya, bukan untuk dia anaknya saja, dan anak cucunya dari setan, gangguan setan yang terkutuk ya. Nah ini termasuk juga kita diajarkan oleh Rasulullah. Dan jadi doa itu dimulai bukan hanya setelah lahir, dari awal kita mau berhubungan dengan pasangan itu kan diajarkan doa kan, Allahumma jannibna syaitan. Ya, ketika mau berhubungan ini, ya Allah jauhkanlah kami dari setan. Wa jannibis syaitan ma razaqtana. Ya Allah jauhkanlah setan dari apa yang telah Engkau rezekikan kepada kami.
Tapi kalau diberikan rezeki berupa anak, jauhkanlah setan tadi. Jadi dari awal aja sudah kita minta perlindungan Allah, lahir juga sudah minta perlindungan Allah, sampai dewasa pun kita minta perlindungan Allah. Ya, itu dibaca tuh, jangan punya pasangan. Ya ketika mau berhubungan, ya minimal Bismillah, ya minimal Bismillah, supaya kita memang agak berbeda dengan makhluk selain manusia, gitu. Atau kita berbeda dengan manusia selain muslim, karena kita punya ajaran sendiri, yaitu ajaran Islam. Jangan lupa Allah SWT. Kemudian dalam ayat 37, fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Tadi kita sudah sedikit menyampaikan tentang keluarga Imran. Nah, sekarang Allah disebutkan di sini Allah menerimanya dengan penerimaan yang baik. Ya, maksudnya diterima itu nazarnya, itu Maryam itu tetap ya untuk mengabdi kepada Baitul Maqdis, untuk beribadah kepada Allah di Baitul Maqdis. Ya. Wa kafalaha Zakaria. Ya, dari kecil itu sudah diwakafkan untuk Baitul Maqdis, untuk beribadah kepada Allah, ngurus Baitul Maqdis, gitu ya. Nah, Imran meninggal dunia, ya Imran meninggal dunia, bapaknya Maryam ini meninggal dunia. Wa kafalaha Zakaria. Nah, yang bertanggung jawab selanjutnya siapa? Yang laki-laki, ya pamannya. Ya, pamannya ya, menjadi kafil, menjadi penanggung jawab si anak yatim ini, ya sampai dia tumbuh dewasa. Nah, kebiasaan dari Maryam itu suka berta'abbud, suka menyendiri atau beribadah di suatu tempat, namanya mihrab. Ya, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada indaha rizqa. Setiap kali Zakaria masuk menemui Maryam di tempat peribadatannya. Jadi Baitul Maqdis itu kan satu tempat ibadah. Ya, mereka juga sholat, tapi sholatnya tidak sama dengan kita pasti ya. Tata cara sholatnya berbeda. Ya, umat-umat sebelum Nabi Muhammad itu sholat juga, tapi tata cara sholatnya berbeda-beda masing-masing. Tata cara puasa juga beda-beda. Ya, di zaman Nabi Muhammad ya, yang saat ini kita ikuti. Nah, Maryam ini beribadah kepada Allah, berta'abbud ya, itu di mihrab. Mihrab ini bukan mihrab dalam artian seperti ini. Ya, mihrab seperti ini itu baru ada di zaman Umar bin Abdul Aziz. Ya, ketika dia menjabat sebagai gubernur, bukan ketika khalifah. Ketika dia menjabat sebagai gubernur sebelum naik jadi khalifah, baru dia mengadakan di tempat ini untuk imam agak maju sedikit, karena dulu itu kan cuma kotak aja. Masjid Nabawi itu dulu kotak ya, kotak aja. Ya imam misalnya kotak, ya imam di sini, kemudian belakangnya makmumnya seperti itu. Ya, di zaman Umar bin Abdul Aziz dibuatlah mihrab seperti ini khusus untuk imam. Ya, diantaranya adalah hikmahnya untuk menandakan ini kiblat kita di sini loh. Coba ini kotak ya, nanti orang masuk bingung. Bukannya bingung, ya orang yang nggak tahu pertama kali ini kiblatnya mana ya, kiblatnya mana. Tapi kalau udah ada ini, oh berarti kiblatnya menghadap. Itu disebut mihrab. Tapi mihrab yang disebutkan di sini adalah bukan tempat imam paling depan. Mihrab itu adalah suatu tempat untuk beribadah khusus, berkhalwat kepada Allah, beribadah beliau sendiri, yaitu Maryam. Maryam itu termasuk orang yang menjaga iffahnya, menjaga harga dirinya, tidak mau berhubungan dengan laki-laki. Nanti insya Allah akan kita bahas di pertemuan selanjutnya yang akan melahirkan Nabi Isa alaihissalam. Kemudian Nabi Zakaria mengasuh, kemudian ya namanya juga mengasuh, sering datang ke mihrabnya Maryam. Setiap kali menjenguk Maryam selalu melihat buah-buahan, ada buah-buahan di tempat mihrab itu. Ya,
Setiap datang ada buah-buahan. Setiap datang lagi kok ada buah-buahan. Padahal Nabi Zakaria juga pengen ngasih makanan, tapi setiap mau ngantar makanan sudah ada makanan. Ya. Qala ya Maryam anna laki hadza. Kemudian ditanya kepada Maryam oleh Nabi Zakaria, wahai Maryam, dari mana kau dapat ini? Setiap saya kesini kok ada buah-buahan terus, dan buah-buahannya itu unik. Ya, ketika musim panas, ketika musim panas ada di situ buah-buahan musim dingin, dan sebaliknya ketika musim dingin ada buah-buahan musim panas. Anna laki hadza, dari mana ini kok ada buah-buahan? Qalat huwa min indillah, ini adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa saja yang Dia kehendaki tanpa hitungan. Ini yang disebutkan. Ya, ini yang jadi inspirasi Nabi Zakaria. Ya, gara-gara kejadian ini jadi inspirasi. Allah kata-kata ini qalat huwa min indillah, ini makanan dari Allah. Ya, ini Allah memberikan, tiba-tiba ada. Kemudian Allah memberikan rezeki kepada siapa saja tanpa hitung-hitungan. Nah, ini yang menjadi jadi inspirasi, atau bahasanya kalau seseorang studi banding, kemudian dari tempat studi banding itu ada inspirasi, saya program ini dah. Nah, dia mengambil pelajaran dari Maryam ini, keponakannya, bahwasanya Allah itu kalau sudah berkehendak pun ya fayakun. Ya, kenapa nggak selalu berdoa? Nah, kisahnya adalah Nabi Zakaria sampai detik tadi itu belum punya anak. Disebut, saya cek gitu ya, saya cari-cari dalam riwayatnya, antara umur 90 sampai 120 tahun Nabi Zakaria itu belum punya anak. Ceritanya belum punya anak. Gara-gara kejadian ini beliau berdoa, selalu berdoa. Ya. Ayat 38, hunalika da'a Zakaria rabbah. Di sanalah Zakaria berdoa kepada Tuhannya. Jadi yang di mihrab itu berdoa, di Baitul Maqdis berdoa kepada Allah. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Tuhanku, mari berilah keturunan kepadaku yang baik dari sisimu. Ya, itu boleh juga ya bagi yang pengen punya anak, ya, atau pengen punya keluarga yang baik walaupun sudah punya anak. Berikanlah aku keturunan yang baik dari sisimu. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ini juga ada berdoa kalau sudah meminta dipuji Allah. Allah ini dipuji, innaka antas sami'ud du'a. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa-doa. Selalu beliau minta ke Allah. Akhirnya Allah ijabah. Ya, ada di surat Al-Imran, ada di surat Maryam. Ya. Fanadatul malaikatu wa huwa qaimun yusalli fil mihrab. Kemudian para malaikat memanggilnya. Ya, malaikat. Fanadatul malaikat itu mufassir mengatakan, ada yang mengatakan ini malaikat Jibril, ada yang mengatakan nama malaikat sekelompok malaikat, banyak malaikat gitu. Mendatangi atau memanggil mendatangi Nabi Zakaria ketika beliau melaksanakan sholat di mihrab itu, sedang beribadah, tiba-tiba didatangi malaikat wa huwa qaimun, dan dia sedang berdiri sholat di mihrab itu. Dikasih tahu oleh para malaikat tadi, annallaha yubashshiruka bi Yahya, ya, bahwasanya Allah memberikan kabar gembira dengan kedatangan seseorang anak bernama Yahya. Ya, namanya Yahya. Nama Yahya ini nama yang diberikan oleh Allah langsung. Berbeda dengan Maryam. Maryam tadi yang memberi nama siapa? Ibunya. Ya, tapi kalau ini Yahya ini disebutkan di dalam surat Maryam, ini disebutkan yang memberi nama itu langsung Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya.
Ketika di dalam mihrab dikasih kabar, nah, engkau akan mendapatkan seorang anak. Nah, nanti anak itu bernama Yahya. Nah, Nabi Yahya ini nanti akan menjadi seorang nabi. Masih kecil sudah jadi nabi, bukan nunggu balik, tapi Yahya ini dari kecil sudah menjadi seorang nabi dan punya kelebihan. Ya, dalam ayat 39 ini bahwasannya Nabi Yahya ini punya kelebihan, ya. Jadi menunggu lama sampai tua tetap berdoa, gak putus asa. Akhirnya Allah ijabah, datanglah seorang anak bernama Yahya alaihissalam, nanti jadi seorang nabi tanpa putus asa. Pada dasarnya semua ini adalah ujian dari Allah. Punya anak itu ujian, nggak punya anak juga termasuk ujian. Yang membedakan apa? Yang membedakan adalah tingkat keimanan seseorang dalam menghadapi dua kondisi itu masing-masing. Punya anak disangka gak ada masalah, pasti ada masalah. Gak punya anak sama juga masalah. Masalahnya apa? Yang mikirin pengen punya anak. Ya, itu salah diantaranya adalah untuk menguji keimanan seseorang. Dan yang menang siapa? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Yang menang adalah orang yang sabar. Yang punya anak sabar, ya, yang tidak punya anak juga sabar. Itulah pemenangnya. Nah, di sini disebutkan Nabi Yahya itu punya 4 sifat. Yang 4 sifat ini perlu kita contoh. Di sini disebutkan Nabi Yahya yubashshiru annallaha yubashshiruka bi Yahya. Pertama, dia memiliki sifat musaddiqan bi kalimatin minallah. Dia itu membenarkan kenabian, ya. Membenar nanti ya, Nabi Yahya ini akan membenarkan kenabian Nabi Isa alaihissalam. Nah, ini nanti Nabi Yahya ini akan satu zaman, ya kan? Dia dengan Nabi Yahya dengan Maryam berarti apa? Sepupu kan ya? Hah? Sepupu ya? Ya, sepupu kan? Ya, nanti Maryam punya anak Nabi Isa, ya. Walaupun Nabi Yahya lebih tua dibandingkan Nabi Isa. Nanti Nabi Isa itu akan dibenarkan. Apa yang disampaikan Nabi Isa itu dibenarkan oleh Nabi Yahya. Musaddiqan bi kalimatin minallah. Apa yang disampaikan Nabi Isa itu dibenarkan. Seperti halnya Khadijah, seperti halnya Abu Bakar Siddiq menerima kenabian Nabi Muhammad SAW. Apapun tidak ada ragu, pokoknya benar, yakin banget. Musaddiqan bi kalimatin minallah. Maka doa kita, Pak, terkait masalah kebenaran, pengen kita itu mendapatkan kebenaran, habis itu yakin. Apa doa yang diajarkan? Allahumma arinal haqqa haqqan, ya, warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang benar itu ya benar. Ya, kalau sudah benar, ya, kalau udah pengen tunjukkan yang benar, ya ini adalah benar. Kalau sudah tahu benar cukup, belum cukup. Karena berapa banyak kita tahu kebenaran, tetapi ya sudah, itu benar, belum tentu mengikuti. Ya, warzuqna ittiba'ah. Ya, warzuqna ittiba'ah. Dan berikanlah, karuniakan kepada kami, ya, rezekikan kepada kami untuk mengikuti kebenaran. Ini doa kita. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Kalau ya Allah, tunjukkanlah kami kebenaran dan rezekikan kepada kami untuk mengikuti kebenaran. Karena berapa banyak kita tahu tentang kebenaran, gak ikut kebenaran. Ya, udah tahu kita itu baca Quran itu berpahala, gitu ya. Sudah tahu yang namanya sholat itu wajib, ya. Arinal haqqo haqqo, kita udah tahu nih, ya. Tapi banyak juga orang-orang tahu kebenaran, nggak mau sholat, nggak mau ngaji. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Dan tunjukkan kepada kami mana yang salah, ya, dan rezekikan kepada kami untuk menjauhi yang salah. Ini supaya apa? Supaya kita juga punya karakteristik
seperti halnya Nabi Yahya, ya, membenarkan yang benar, yang menyalahkan yang salah. Kemudian karakteristik yang kedua adalah wasayyidan. Wasayyidan itu artinya pemimpin, ya, sayyidan. Kita nggak usah membahas atau meributkan masalah Sayyidina Muhammad atau dengan tidak pakai Sayyidina. Itu sudah dibahas para ulama terdahulu, Pak. Ya, banyak ulama-ulama menyebutkan Sayyidina Muhammad. Yang itu tidak bid'ah, gitu. Ya. Walaupun ada sebagian yang mengatakan nggak perlu pakai Sayyidina, sudahlah, itu pendapatmu, ikuti ulama, gitu. Kita berpendapat menurut pendapat kita, ya, bukan pendapat kita, ya, pendapat ulama yang kita ikuti. Saya berapa kali saya Idul Fitri di Masjidil Haram, gitu, ya. Selalu saya rekam ketika takbiran, Mbak. Ketika takbiran dari ba'da subuh sampai menjelang sholat Idul Fitri, itu kan takbiran terus. Ya, ketika takbiran Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, disebut kata Sayyidina. Ya, itu masuk dalam artian yang menjadikan orang yang berpendapat tidak mengucapkan Sayyidina itu. Ya, para ulama Saudi juga membolehkan mengucapkan Sayyidina Muhammad, dan alasannya banyak, Pak. Ya, tapi terserah, walaupun bagaimanapun juga jangan gara-gara ribut karena Sayyidina akhirnya nggak bertegur sampai ini bukan golongan saya, salah. Ya, Sayyidan itu artinya apa? Pemimpin panutan. Dan orang yang punya disebutkan Nabi Yahya itu disebut pemimpin panutan memiliki 6 karakter. Pertama, takwa kepada Allah, dia itu orang dekat kepada Allah. Afif, menjaga kehormatan. Ini ciri-ciri pemimpin. Ciri-ciri seorang sayyid itu adalah seorang pemimpin teladan yang baik. Ya, takwa, afif, menjaga kehormatannya. Khuluq, yaitu akhlaknya bagus, ya. Kemudian karim, orang yang pemurah, suka berbagi, ya, berbagi rezeki atau berbagi senyuman atau berbagi manfaat. Kemudian badil itu suka berkorban, apa yang dia miliki dia korbankan untuk orang, manfaat untuk orang banyak. Dan yang terakhir husnul mantiq, ya, cara bicaranya juga baik. Itu namanya karakteristik pemimpin. Semoga kita atau keturunan kita punya karakter ini, ya. Kalau mencari pemimpin, ya usahakan minimal adalah yang seperti ini, gitu. Kalau semuanya seperti Nabi Yahya kayaknya agak susah, tapi mendekati, ya, lebih baik. Kemudian kelebihan Nabi Yahya adalah hasuron, ya, hasuron. Baru yang keempat adalah nabiyan. Ya, hasuron itu artinya memiliki sifat menahan hawa nafsu dari wanita. Nih, Nabi Yahya, mungkin di antara sekian Nabi Yahya ini hasuron, dia itu menjaga dari wanita sampai akhir hayatnya nggak menikah. Ya, Nabi Yahya ini sampai akhir hayatnya nggak menikah. Dan berapa banyak juga para ulama yang tidak menikah. Menikahnya itu dalam arti bukan tidak mau, ya. Ya, beda dengan orang yang tidak mau menikah. Man raghiba an sunnati falaysa minni. Saya nggak mau menikah supaya saya nggak mengikuti ajaran Allah. Tidak seperti itu. Tidak sempat lagi. Ya, Nabi Yahya benar-benar menyibukkan diri untuk dengan Allah, gitu. Berzikir kepada Allah, mengabdi kepada Baitul Maqdis, gitu, ya. Ya. Nggak sempat lagi. Dan banyak juga ulama-ulama, diantaranya Imam Nawawi, kemudian diantaranya Ibnu Taimiyah, itu tidak menikah. Ya, mereka itu nggak sempat lagi karena kasarnya adalah menulis, ngajar. Nah, kalau ada di antara kita nggak menulis, nggak mengajar, ya, nggak mau nikah juga, ya, dan masih banyak bengongnya, nggak ada manfaat juga. Nah, itu perlu dipertanyakan. Ya. Kalau ulama itu memang disibukkan untuk hal kebaikan, ya. Nah, termasuk juga Nabi Yahya sampai akhir hayatnya tidak
tidak menikah, fokus untuk ibadah. Ya, fokus untuk beribadah itu kelebihannya. Hasuran namanya. Kemudian yang keempat adalah wa nabiyyun minas shalihin, dan beliau dijadikan seorang nabi yang dari di antara orang-orang soleh. Nabi dijadikan orang nabi di antara orang-orang yang soleh. Dan soleh ini kenapa disebutkan soleh di sini? Soleh ini punya karakter, Pak. Ya, karakter orang soleh ini dua. Dia menjaga hablum minallah, dan dia kedua adalah menjaga hablum minan nas. Ini karakter orang soleh. Ya, karakter orang soleh dua, bukan hablum minallah saja. Nabi Yahya ini bukan hanya sekadar dengan Allahnya bagus saja, dengan orang-orang sekitar enggak baik, enggak. Dengan orang sekitar keluarganya itu juga tetap dijaga. Ya. Jadi kalau ada mungkin nauzubillah di sekitar kita yang hubungan dengan Allah yang bagus banget, tapi dengan masyarakatnya acuh-acuh, kemudian juga tidak ada manfaatnya, bukan tidak ada manfaatnya, suka nyakiti orang-orang di sekitarnya, maka belum dikatakan orang yang soleh. Atau sebaliknya, ya, dengan masyarakatnya bagus, dengan keluarganya bagus, tapi dengan Allah yang bermasalah, sholat, nggak ngaji dan sebagainya, ini juga bukan orang soleh. Ya, dan Allah tidak suka yang seperti itu. Syaratnya dua, hubungan dengan Allah baik, dengan masyarakat juga baik. Nah, selanjutnya, qala rabbi anna yakunu li ghulam wa qad balaghani al-kibaru wa imra'ati 'aqir. Nabi Zakaria berkata, ya Tuhanku, bertanya nih ceritanya, bukan menolak. Ya, bagaimana aku bisa punya anak sedangkan aku sudah tua dan istriku sudah mandul? Bukan sesuatu yang gak yakin. Beliau ini yakin, tapi pengen tunjukkan caranya bagaimana gitu ya. Ya, yakin kepada Allah, cuma pengen dikasih tahu caranya bagaimana. Saya pengen punya anak, tapi saya udah tua, sudah mandul. Saya berdua ini dengan istri saya sudah mandul. Kemudian Allah jawab, qala kadzalika Allahu yaf'alu ma yasha. Demikianlah Allah, kalau Allah berbuat apa yang Dia kehendaki, nanti yakun fayakun, jadi. Ya udah, terima aja apa yang Allah tetapkan. Itu ya. Tugas kita adalah berusaha, di situ tawakal, serahkan kepada Allah, terserah bagaimana nanti Allah akan mengantarkan rezeki kepada kita, termasuk kepada Nabi Zakaria. Ya. Kemudian nanti dikasih tahu tanda-tandanya. Mau lahiran itu akan dikasih tahu. Ya, kalau ini belum lahir nih ceritanya. Ya, cuma dikasih tahu kalian malaikat nanti tanda-tandanya seperti ini. Qala rabbi ja'alni ayah. Nabi Zakaria berdoa, ya Tuhanku, berilah aku tanda. Ya, tanda nanti kalau punya anak seperti apa tanda-tandanya. Qala ayatuka alla tukalliman nasa thalathata ayyamin illa ramza. Ya, tandanya adalah nanti bahwa engkau tidak berbicara dengan manusia selama 3 hari kecuali dengan bahasa isyarat. Jadi mufassir ini khilaf di antaranya. Ada yang mengatakan dalam 3 hari ini Allah membuat Nabi Zakaria ini benar-benar bisu. Ya, tidak bisa berbicara, diam gitu ya. Kalau mau berbicara pakai bahasa isyarat, gitu ya. Ambil air gitu misalnya. Ya, tidak berbicara sama sekali. Para mufassir lain mengatakan beliau karena saking senangnya bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah dengan benar-benar zikir selama 3 hari, nggak ngomong kepada siapapun juga, dan karena disibukkan dengan berzikir kepada Allah. Kalaupun ada yang mau berbicara, menggunakan bahasa isyarat selama 3 hari. Ya, wadhkur rabbaka katsiran wasabbih bil 'ashyi wal ibkar. Dan sebutlah nama Tuhanmu yang banyak dan bertasbihlah kepada Allah, memuji pada pagi dan sore hari. Maksudnya apa? Ini sudah, ya, hikmahnya apa nih? Ini Allah berikan nikmat yang besar, maka balaslah nikmat itu dengan rasa syukur, zikir kepada Allah, ya, zikir kepada Allah, ingat kepada Allah pagi dan petang hari. Nah, kita juga sama nih, ya. Kita dari kisah ini juga sama. Kita semua mendapatkan nikmat dari Allah. Nikmatnya banyak, nikmat dapat anak, nikmat kesehatan, atau apapun juga yang kita rasakan pada saat ini.
balaslah dengan apa? Dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menyebutkan asyukru ala jinsin nikmah. Syukur itu sesuai dengan nikmat yang Allah berikan. Kalau Allah berikan ilmu, maka bagaimana itu ilmu itu bermanfaat. Ya, tapi bukan jangan sok-sokan ya. Baru dapat ilmu sedikit, kemudian main share-share aja tanpa melihat metode dakwah, kondisi orang yang kita dakwahi. Ya, kadang membuat kesel gitu, dan membuat kesel itu ya nggak baik. Jadi akhirnya jadilah ribut di grup-grup WhatsApp dan seperti itu. Maksud hati baik, tapi caranya salah, tidak melihat kondisi, dan itu tidak dibenarkan. Atau kita punya tenaga, cara syukurnya adalah dengan membantu orang lain yang punya kelebihan harta. Bagaimana harta itu bisa bermanfaat untuk orang lain. Dan Nabi Zakaria, dia bersyukurnya dengan berzikir dan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah. Ya, salah satu bentuk syukur kita dapat nikmat itu ya datang ke masjid, sholat, ngaji, ya itu salah satu bentuk syukur kita. Ya, syukur itu bentuk syukur itu rukunnya ada 3, ada rukun ya. Rukun itu kalau nggak dilakukan berarti ya nggak ada pahala. Dengan lisan kita dengan berzikir kepada Allah, dengan badan kita dengan melakukan perbuatan baik, dengan hati kita mengakui ya Allah ini benar karunia darimu ya Allah. Itu 3 hal ini harus ada bagi orang bersyukur. Baik, yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala, masih ada kisah lainnya lagi, insyaallah kita akan bahas di pertemuan selanjutnya, tetapi akan saya sampaikan sedikit tentang ending masa hayat Nabi Zakaria. Nabi Zakaria endingnya itu beliau tetap ya, ini disebutkan tentang masalah punya anak, tapi tetap beliau adalah seorang nabi dan rasul dan ditugaskan kepada Bani Israel. Dan endingnya adalah ya Nabi Zakaria ini akhirnya dapat fitnah ya, dapat fitnah dari orang-orang Bani Israel, dan akhirnya dituduh berzina ya, dituduh berzina dengan siapa? Dengan ponakannya yaitu Maryam kan nggak punya bapak, nggak punya suami, tapi punya anak, dituduh berzina. Akhirnya orang Bani Israel itu membunuh Nabi Zakaria, dibunuh Nabi Zakaria itu. Dan disebutkan di dalam Al-Quran yaqtulunal anbiya'a bighairil haqq, gitu ya. Orang Bani Israel itu membunuh para nabi, dibunuh. Di antaranya Nabi Zakaria dibunuh sama orang Bani Israel. Ya. Kemudian nanti juga intinya nanti mungkin akan kita sampaikan juga kisah Nabi Yahya. Ya. Hikmah dari Nabi Yahya ini yang tidak menikah, ya, tapi mempunyai banyak hikmah, kelebihan. Ya. Dan Nabi Yahya itu juga sama, di ending akhir hayatnya itu juga mendapatkan fitnah. Ya, fitnahnya apa? Dia disuruh membenarkan perilaku raja ketika itu untuk raja ini pengen menikahi mahramnya. Ya, pengen menikahi mahramnya. Pengen menikahi ponakannya. Ya, keponakan nggak boleh dinikahi ya. Tapi kalau sepupu boleh. Tapi kalau keponakan tidak boleh. Nabi Yahya menolak, ya. Karena penolakan ini akhirnya ya si ponakan yang perempuan yang tadi ya bilang kepada raja, tolong bawa kepala si Yahya tersebut kepada saya. Akhirnya dibunuhlah tadi beliau. Nabi Yahya ini lari ke hutan. Di hutan itu bertemu dengan pohon-pohon besar, dan dia berdoa kepada Allah supaya pohon ini dalam kisah Israel ya, dibukakanlah pohon besar itu. Akhirnya Nabi Yahya masuk ke dalam pohon, tertutup kembali. Jadi jelas pohonnya mungkin ada rongga gitu ya, tertutup kembali.
lagi-lagi ada iblis atau setan menyerupai manusia memberitahu kepada pasukan ketika itu bahwasanya ada seseorang di dalam pohon tersebut. Ya, itu buktinya tuh ada pakaian yang nyempil sedikit gitu ya. Ya, akhirnya dipotong. Ya, dipotong pohon tersebut dalam kondisi ya terbelah. Beliau meninggal dalam keadaan terbelah menjadi dua. Ya. Jadi intinya apa? Orang husnul khatimah itu sesuai dengan keinginan Allah ya. Husnul khatimah. Ada yang meninggal dalam kondisi seperti ini, terpenggal, ya, ada yang terbunuh, ada yang meninggal dalam keadaan sujud juga. Jadi kayak kita harapkan itu adalah ya Allah, wafatkanlah kami dalam keadaan husnul khatimah. Apapun cara Allah. Ya, jangan kira orang yang dipancung itu gak husnul khatimah. Kata siapa? Ya orang yang dipancung itu kalau dia sebelum meninggal, sebelum dipancung dia benar-benar pasrahkan ya Allah, saya bertobat kepadamu ya Allah. Kemudian dia dipancung meninggal dunia, ya itu husnul khatimah di hadapan Allah. Ya, mungkin ada yang tenggelam, ada yang kecelakaan dan sebagainya, bukan berarti tidak husnul khatimah. Yang husnul khatimah itu adalah yang memang hatinya dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kasihan banget ya. Tapi kita berharap dia niat dalam keadaan meninggal dunia itu dalam keadaan niatnya baik untuk Allah, itulah yang disebut husnul khatimah. Tapi syukur-syukur kita boleh nggak minta khusus, ya Allah minta wafatkanlah saya dalam keadaan sujud, ya Allah dalam keadaan sujud itu ketika sholat, boleh nggak? Boleh, sangat boleh. Justru lebih spesifik lagi, ya Allah saya pengen meninggal dalam keadaan sujud di Masjid Nabawi, dikuburkan di pemakaman Baqi, boleh nggak? Sangat boleh. Ya, Umar bin Khattab itu doanya kayak gitu tuh. Umar bin Khattab divonis oleh Rasulullah bahwa dia termasuk 10 orang ahlu surga. Tapi berdoa, ya Allah wafatkan, Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilik. Ya Allah berikan rezeki kepada saya syahid di jalanmu ya Allah. Pertama syahid. Kedua, wafatkanlah saya di negeri Madinah ini. Diijabah oleh Allah meninggal dalam keadaan syahid terbunuh. Kedua, diwafatkan di Madinah, kemudian dikuburkan di samping Rasulullah, samping Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, dan sampai saat ini orang yang ke sana selalu mendoakan memberi salam kepada Umar bin Khattab. Nah, kita saat ini boleh nggak berdoa? Boleh, sangat boleh, bahkan sangat dianjurkan. Atau mewajibkan diri. Pengen kita meninggal dalam kondisi apa? Punya uang banyak, harta banyak, turunan bagus, ya. Intinya dari ending hidup kita adalah husnul khatimah. Kalau husnul khatimah itu jaminannya apa? Dapatkan nikmat kubur, akhiratnya masuk surga. Nah, ciri-ciri orang yang husnul khatimah. Dan husnul khatimah itu hanya Allah yang mengetahui. Tugas kita hanya berusaha dan berdoa. Baik, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, sudah waktu surut untuk kita melaksanakan ibadah sholat isya. Mari sama-sama kita berdoa. Nanti yang mau bertanya bisa setelah sholat, mungkin ada yang mau bertanya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita semoga Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Allah bersihkan hati-hati kita semua dari sifat yang jelek, dari hati dengki, riya, sombong, ujub, pemarah, putus asa, semua dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga keluarga kita semua diberikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dan diakhirkan hidup kita dalam keadaan husnul khatimah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdasyakiri hamdan na'im hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa taqashshana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Allahumma اختمنا من هذه الدنيا بحسن الخاتمة ولا تختمنا منها إلا بحسن الخاتمة. ربنا ظلمنا
أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين المستضعفين في فلسطين، اللهم انصرهم، اللهم أيدهم، اللهم اشفي مرضاهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين، والحمد لله رب العالمين. إلى الهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.